Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, teman-teman semuanya apa kabar? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Hazikul Ulum, biasa disapa dengan Aji Kumis. Sebetulnya ini video tentang Al-Imtihan Nihayatul Fasl, artinya kalau bahasa Indonesia itu UAS, ulangan akhir semester, pada pelajaran atau matkul praktikum ibadah wa qiraah. Jadi pada kesempatan kali ini saya diperintahkan untuk membuat sebuah kultum. Maka dari itu saya ingin menjalankan perintah tersebut yang diperintahkan oleh dosen Ustadz Fatihun Nada LC. Jadi saya ini adalah mahasiswa UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Fakultas Dirosat Islamiyah. Pada kali ini saya akan menjalankan tugas untuk Imtihan Nihayatul Fasl. Oke, nggak panjang kalam, kita langsung aja. Apa sih yang mau dibahas kali ini? Mungkin ngebahas tentang perkuliahan atau tentang pelajaran, pasti bersangkut pautan dengan ilmu ya. Ya kita bahas tentang ilmu aja lah, karena yang tema-tema yang lain tuh tentang Ramadan. Artinya pas dikasih tahu temanya kalau bisa Ramadan, tentang Ramadan atau tentang nasihat atau Islam yang lainnya, itu teman-teman kelasan saya langsung bikin list semua. Mereka langsung menulis ini temanya, ini tentang nuzulul Quran, tentang itikaf, tentang tahajud, terus tentang amalan-amalan baik di bulan Ramadan, terus juga Lailatul Qadar, dan itu sudah semua diambil. Temanya semuanya sudah diambil oleh mereka. Jadi saya bingung nih tema saya apaan gitu. Ya udahlah tentang ilmu aja gitu. Karena kan mereka yang lebih mumpuni dan saya mah belum gitu ya Kak. Ya udah langsung aja. Jadi saya mau ngebahas satu hadis yang mana hadis ini sudah viral, artinya udah familiar lah di telinga kita. Tapi ada satu cerita di hadis ini dan mungkin cerita ini juga familiar bagi kita semua. Jadi ceritanya itu ada 10 pembesar kaum Khawarij. Nah, artinya kiai-kiainya kaum Khawarij lah. Mereka ini dengki atau cemburu sama Sayyidina Ali. Karena kenapa mereka bisa benci? Karena mereka mendengar sabda Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Udah familiar kan? Nah, itu artinya saya itu adalah kotanya ilmu, maksudnya Nabi Muhammad adalah kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya. Jelas mereka cemburu karena siapa sih yang gak pengen gitu disebut oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi menjadi gerbangnya ilmu. Sebuah kota kalau kita mau masukin harus lewat perbatasan atau gerbangnya dulu, atau sebuah rumah kalau kita mau masuk pasti lewat pintunya. Sebelum masukin rumahnya harus lewat pintu. Nah, Nabi mengibaratkan dirinya itu sebagai kotanya ilmu. Dan Sayyidina Ali menjadi gerbangnya. Artinya kalau mau ketemu Nabi Muhammad, mau belajar dengan Nabi Muhammad, itu belajar lewat Sayyidina Ali. Artinya begitu perumpamaannya. Kaum Khawarij cemburu, mereka langsung, kok bisa gitu? Emang Sayyidina Ali secerdas apa? Akhirnya mereka ini dengan kedengkian mereka berkumpul lah nih 10 orang ini dalam suatu majelis gitu. Mereka berkumpul, mereka berunding, dan salah satu mereka ada yang mengusulkan gimana kalau kita tes Sayyidina Ali. Tesnya gimana? Kita tanya Sayyidina Ali satu pertanyaan yang sama. Dengan 10 orang ini nanya satu pertanyaan yang sama, kita lihat cara Sayyidina Ali menjawab. Kalau Sayyidina Ali menjawabnya dengan jawaban yang sama, berarti Sayyidina Ali awam, artinya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau Sayyidina Ali menjawab dengan menjawab pertanyaan itu dengan cara yang berbeda, maka Sayyidina Ali diakuin kecerdasannya berarti sebagaimana yang Rasul SAW bilang. Akhirnya singkat cerita, berkumpul nih, langsunglah diperintahkan satu orang dari salah satu 10 orang itu, 10 orang Khawarij. Datang nih ke Sayyidina Ali.
ke yang orang pertama. Datanglah ke Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali ditanya, "Wahai Sayyidina Ali, saya ingin bertanya." Kata si pembesar kaum Khawarij ini, satu orang pertama. "Ya silakan," kata Sayyidina Ali. Nanya apa? "Mana lebih utama, ilmu atau harta?" Pertanyaan itu. Nanti 10 orang itu semuanya pertanyaannya sama. Mana yang lebih utama antara ilmu atau harta? Lalu Sayyidina Ali menjawab, ilmu. Sayyidina Ali menjawab, ilmu. Ditanya lagi, mana dalilnya? Kok bisa jawab ilmu? Ya seperti kita lah. Pasti mana dalilnya, mana alasannya gitu, mana referensinya. Sayyidina Ali menjawab, buat orang yang pertama menjawab, ilmu lebih utama karena ilmu adalah warisan para nabi. Sedangkan si harta ini adalah warisan Korun, Syaddad, terus juga Fir'aun dan selainnya. Artinya ilmu ini disenderin sama sesuatu yang mulia. Saya sering banget bilang, sesuatu yang hina atau sesuatu yang kurang mulia, jika disandarkan dengan sesuatu yang mulia, maka menjadi mulia. Contoh sendal deh. Sendal kasta terendahnya apa? Misalnya swallow, kita sebutlah swallow atau skyboot lah. Skyboot menjadi kasta terendah. Tapi kalau yang pakai kiai, yang pakai orang-orang, misalnya presiden, itu jadi beda sendalnya. Bukan sendal kasta terendah lagi, tapi sendal presiden disebutnya. Dan itu menjadi mulia. Mulia kenapa? Karena kalau misalnya sendal presiden ditaruh, pasti dibalik sendalnya, dirapihin, atau juga ditaruh bagaimanapun itu. Artinya, jadi mulia. Nah, ilmu juga disandarkan oleh para nabi. Yang nabi itu mulia, maka menjadi mulia lah orang yang punya ilmu. Yang kedua, datanglah pembesar Quraisy yang kedua. Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. "Wahai Sayyidina Ali, mana lebih utama antara harta atau ilmu?" Kata Sayyidina Ali, ilmu. Kenapa ilmu? Mana dalilnya? Bagi orang kedua, Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang berbeda. Kata Sayyidina Ali apa? Ilmu itu menjagamu, sedangkan harta kamu yang jaga. Jelas, ilmu yang jagain kita dari segala hal, dari segala kebodohan, dari segala apapun itu ilmu yang jagain kita. Tapi sedangkan harta kita yang jagain. Iya, kita yang jagain gimana biar nggak hilang, gimana biar nggak dicuri, itu kita yang jagain harta. Tapi kalau ilmu kita nggak repot, malah kita yang dijagain. Puas nih orang yang kedua, pergi dia balik ke teman-temannya. Disuruh lagi orang yang ketiga, coba kamu tanya lagi, jawabannya sama atau beda. Datang nih orang ketiga, mana lebih utama antara ilmu dan harta, wahai Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, ilmu tetap. Bagi orang ketiga apa? Sayyidina Ali tetap lebih utama ilmu. Mana dalilnya? Kata Sayyidina Ali, buat orang ketiga, orang yang punya harta itu musuhnya banyak. Tapi kalau orang yang punya ilmu, temennya banyak. Dan ini sebagai catatan, artinya kenapa orang yang punya harta banyak, itu kalau orang yang punya harta tapi pelit atau kikir. Tapi kalau orang punya harta dermawan, ya enggak banyak atau enggak dimusuhin oleh banyak orang, malah dia disengin banyak orang dan orang-orang pada main sama dia. Begitu. Puas nih orang yang pembesar Quraisy ini, puas, balik dia. Datanglah ke orang yang keempat, ke Sayyidina Ali. Ditanya lagi, "Wahai Sayyidina Ali, bagaimana antara ilmu sama harta, muliaan mana?" Kata orang yang keempat. Kata Sayyidina Ali, tetap muliaan ilmu. Apa dalilnya? Kata saya ini. Semua orang ini nanya semua dalilnya mana. Nggak boleh nggak sama dalilnya. Dites lagi terus. Lalu kata Sayyidina Ali, tetap muliaan ilmu. Kenapa? Karena kalau harta dipakai, semakin dipakai dia semakin berkurang. Tapi kalau ilmu semakin digunakan, semakin dipakai, itu semakin bertambah. Jelas ya? Itu orang yang keempat. Puas dia, balik. Datanglah orang kelima dengan pertanyaan yang sama. Kata Sayyidina Ali, tetap muliaan ilmu. Kenapa? Orang yang punya harta bisa disebut atau dipanggil pelit, hina. Tapi kalau orang yang punya ilmu, mereka bisa disebut al-idhom, al-kiram, artinya orang yang agung, orang yang mulia, karena dia punya ilmu. Kenapa orang yang harta bisa dibilang pelit? Emang karena rentan, dia kepleset sedikit aja nggak, misalnya ada yang minta-minta atau gimana, dia kepleset sedikit artinya nggak mau ngasih atau gimana, terus terbesit dalam hati yang nggak dikasih itu, wah pelit banget. Nah itu kan bisa dikatakan jadi dipanggil si pelit atau si kikir. Setelah orang yang kelima puas lah, orang yang kelima balik ke tempatnya, ke majelisnya. Datanglah orang yang keenam ke Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, muliaan mana antara ilmu dan harta? Sayyidina Ali tetap menjawab ilmu. Mana alasannya? Kata orang yang keenam, mana dalilnya? Lalu kata Sayyidina Ali buat orang yang keenam dengan jawaban yang berbeda tentunya. Ini adalah bukti bahwa Sayyidina Ali
jenius dan juga cerdas, Sayyidina Ali menjawab bagi orang keenam apa? Harta itu dijaga dari pencuri, sedangkan ilmu nggak dijaga dari pencuri. Sama, hampir sama konteksnya, cuman jelas beda artinya. Kalau harta kita yang kayak ngejagain buat takut nggak dimaling atau ada pencuri, kita jagain dari pencuri, sedangkan ilmu ya udah, ilmu kita punya ya nggak bakal kayak ada pencuri gitu, kita nggak takut, nggak nyampe masang CCTV takut ada yang ngambil ilmu kita, nggak juga gitu. Lalu datanglah orang yang ketujuh. Setelah orang yang keenam puas, datanglah orang yang ketujuh dengan pertanyaan yang sama dan jawaban Sayyidina Ali yang tetap itu cuman dengan dalil yang berbeda. Kata Sayyidina Ali, tetap mulian ilmu, tapi mana dalilnya? Ditanya lagi, kata Sayyidina Ali, orang yang punya harta itu dihisap di hari kiamat, sedangkan orang yang punya ilmu diberi syafaat di hari kiamat. Artinya orang yang punya harta pasti dihisapnya lebih lama. Dihisapnya, maksudnya dihisap gimana di hari kiamat? Ditanya, ini harta dipakai buat apa aja? Dibeli buat apa aja? Buat kemana aja? Sedangkan ilmu malah dia yang diberi syafaat. Artinya karena dia punya ilmu dia ditolongin. Syafaat itu kan pertolongan ya. Karena dia punya ilmu ditolongin, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang punya ilmu. Datang nih orang ke-8 nih ke Sayyidina Ali. Dengan pertanyaan sama kata Sayyidina Ali, tetap mulian ilmu karena kenapa? Harta akan habis dan akan hilang seiring berjalannya waktu. Sedangkan ilmu nggak akan hilang seiring berjalan waktu. Artinya harta semakin berjalan waktu itu semakin gak laku, artinya semakin rendah nilai jualnya. Sedangkan kalau ilmu dia tetap segitu, tetap tinggi, tetap mulia di tingkatannya, nggak akan berkurang dan nggak akan hilang. Puas orang ke-8, datang orang ke-9 ke Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Lalu kata Sayyidina Ali, ilmu itu bisa lebih mulia dari harta. Karena kenapa? Kalau harta itu mengeraskan hati, sedangkan ilmu memberikan cahaya di hati. Itu perbedaannya. Kalau harta ya jelas kita karena kita pengen ini, pengen itu, kita jadi mikirin dunia terus, jadi pengen beli ini, pengen itu, pengen berekspektasi ini tentang harta, tentang dunia terus. Jadi itu membuat kerasnya hati, sedangkan ilmu nggak memberi cahaya dia. Ke-10, orang yang terakhir. Datang ke Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama dengan meminta jawaban yang berbeda. Sayyidina Ali bilang, iya jelas ilmu lebih utama. Apa alasannya? Kata Sayyidina Ali apa? Orang yang punya harta dipanggilnya Tuan atau rububiyah. Karena dia punya harta dipanggilnya Tuan. Tapi kalau orang yang punya ilmu dipanggilnya ubudiyah. Artinya orang yang gemar beribadah. Balik ke omongan saya yang pertama, orang yang disenderin dengan sesuatu yang mulia atau sesuatu yang hina, jika disenderin dengan mulia maka menjadi mulia. Dikatakan orang yang punya ilmu itu orang yang gemar beribadah. Ibadahnya kan pasti orang yang berilmu itu kepada Allah, karena dia punya ilmu. Dengan kita dipanggil orang yang gemar beribadah dan tentunya disenderin dengan Allah, maka kita menjadi mulia. Mulia kenapa? Karena kita punya ilmu. Baliklah nih orang yang ke-10 dah. Mereka puas dan mereka bilang, oke, Sayyidina Ali, kita meyakini engkau bahwa engkau adalah orang yang cerdas. Di sini ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari cerita ini. Yang pertama, bahwa semua jawabannya Sayyidina Ali itu menunjukkan emang Sayyidina Ali itu cerdas dan juga jenius. Bahkan Sayyidina Ali bilang, kalaupun ada yang nanya lagi kepada saya dengan pertanyaan yang sama, akan saya jawab dengan pertanyaan yang beda. Itu menunjukkan bahwa Sayyidina Ali itu orang yang cerdas. Yang kedua yang bisa kita ambil adalah semakin luasnya ilmu, semakin banyak sudut pandang kita, semakin banyak wawasan kita, semakin banyak cara kita berpikir. Artinya kita nggak gampang nyalahin orang. Dengan pertanyaan yang sama, kita bisa mengambil atau menjawab dengan beragam jawaban, dengan beragam sudut pandang. Nggak gampang menjudge, nggak gampang menyalahkan, nggak gampang ya membenarkan. Itu orang yang punya ilmu. Ya udah, kalau dia salah ya udah. Itu mungkin ada jawaban lain, ada ini lain. Itu orang yang punya ilmu. Artinya pandangannya luas, pemikiran luas, sudut pandangnya banyak. Mereka melihat satu masalah nggak dari satu kacamata saja, tapi dari beberapa kacamata. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil adalah, apa iya ilmu terus dan kita harus nggak punya harta? Kita nggak usah nyari harta lah, ilmu terus kan ilmu lebih mulia. Enggak. Menurut saya, harta juga perlu, karena harta itu untuk membantu kita dalam berdakwah, membantu kita dalam menuntut ilmu. Karena kan emang kita pasti butuh harta, tapi cara gunain hartanya itu seperti apa. Jadi nggak salah orang yang punya banyak harta, nggak salah. Orang yang kaya, orang-orang yang crazy rich mungkin nggak salah. Tapi tentang bagaimana cara kita menggunakan harta tersebut.
Nabi Muhammad SAW, beliau juga termasuk orang yang gunakan hartanya dengan baik. Artinya Siti Khadijah itu orang yang kaya raya, Abu Bakar As-Siddiq orang yang kaya raya. Beliau membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau Siti Khadijah nggak kaya, terus temannya juga sahabatnya Nabi nggak kaya kayak Sayyidina Abu Bakar, mungkin Nabi agak lebih berat untuk berdakwah. Tapi dengan adanya Siti Khadijah dan adanya Abu Bakar yang orang-orang terpandang, maka Abu Bakar menggunakan hartanya untuk membantu jalan dakwahnya Rasulullah SAW. Kan di kitab Adabul Alim wal Muta'alim disebutkan di sana ada hadis kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibbin wala takun khomisan au kama qala Nabi SAW. Jadi kata Nabi itu, jadilah orang alim, jadilah orang yang punya ilmu. Kalau nggak bisa jadi orang yang berilmu, au muta'aliman, jadilah orang yang belajar. Nggak bisa juga belajar, nggak punya kitab, ya udah mustami'an, jadilah orang yang mendengar. Kita datang aja ke masjid, nggak bawa kitab, dengerin aja tuh ceramah-ceramah, dengerin aja gini-gini. Atau kita nggak punya kitab, ya udah dengerin di YouTube, dengerin aja. Itu menjadi orang yang mustami'an terhadap ilmu. Nggak punya juga, nggak bisa juga, nggak ada waktu nih buat datang ke majelis ilmu, nggak ada waktu buat dengerin YouTube. Tapi kita punya harta, karena kita sibuk mungkin kita meeting sini, meeting sana, jadi pengusaha ini, pengusaha itu, nggak ada waktu buat ilmu. Ya udah jadi muhibban atau muhibbin, yang artinya kita dukung orang yang berilmu. Dengan kita punya uang, kita dukung majelis ilmu, kita sumbangin, kita dukung masjid, kita sumbangin. Wala takun khomisan, dan jangan jadilah yang kelima. Apa itu? Orang yang benci terhadap ilmu. Bagaimana contohnya? Ya, misalnya di masjid ada pengajian, kita kesel, berisik banget, udah malam masih aja nih ngaji berisik, pakai mic gitu mungkin. Itulah, jangan dicontoh atau jangan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah. Ya segitu aja mungkin ya. See you next time dan see you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.